Shalom, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Thank you, Pastor Diki, yang berterima kasih. Justru seharusnya saya sama Renaldi sudah diberikan kesempatan bisa datang ke sini. Dapat salam dari gembala saya, Pastor Jose Carroll, dan juga Pastor Ari M. Wibowo yang belum lama ini hadir ke sini juga. Beliau spesifik titip salam untuk Pastor Diki dan Pak Dani. Ya. Dan saya ingin mengucap syukur kepada teman-teman dari JB3, Pastor Diki dan tim, Kak Helmi, Kak Cynthia. Saya jarang-jarang datang pelayanan, naik atas panggung dan hampir mengenal 90% orang-orang yang main musik tadi di atas. Biasanya saya nggak tahu, tapi saya kenal semua. Paling ada satu penyanyi di sini saya nggak tahu, kemarin nggak ada sama yang main drum. Tapi sisanya semua saya tahu. What a wonderful 2 days, 2 hari yang luar biasa saya melayani di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membuka dengan sebuah pertanyaan. Why do bad things happen to good people? Seringkali kita dengar pertanyaan ini. Why do bad things happen to good people? Kenapa terkadang hal yang buruk terjadi pada orang-orang baik? Padahal orangnya saya baik loh. Saya pergi ke gereja, saya pelayanan. Tapi kok orang-orang yang lain berbuat jahat malah diberkati. Gak jujur malah diperlancar karirnya dan lain sebagainya. Kita sering berpikir seperti itu. Tetapi saya sadari ternyata banyak sekali orang bertumpu pada perbuatan baiknya. Mereka bertumpu pada apa yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Tetapi saya percaya jemaat di JB3 Bandung, kita mengerti bahwa keselamatan tidak datang dari apa yang kita perbuat. Hal-hal baik tidak datang dari kekuatan kita. Tetapi hal-hal yang terbaik datang dari apa yang seorang pribadi telah lakukan di dalam kehidupan kita. Namanya Yesus. Perbuatan baik belum tentu benar. Tetapi perbuatan benar pasti baik. Sebuah quote dari pastor yang belum lama ini juga hadir di sini melayani. Good will is not always God's will. But God's will always be good. Yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. Kehendak Tuhan pastilah itu yang terbaik. Hari ini saya ingin mengajak kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama menggali, belajar tentang apa yang ada di dalam isi hati Tuhan. Sehingga semua jemaat di tempat ini, termasuk untuk saya juga, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita tidak hanya mendapatkan yang baik, tetapi yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ayat utama saya hari ini yang saya ingin kupas bersama dengan saudara semua ada di Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. We're gonna visit this verse so many times today. Hari ini kita akan baca ulang-ulang ayat ini. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Boleh kita baca ini bersama-sama? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Banyak orang yang menerima Kristus, menjadi Kristen, pergi ke gereja, mereka berpikir, otomatis hidup saya enak. Otomatis saya pasti akan bertumbuh. Otomatis hidup saya pasti akan diubahkan. Pasti berkemenangan. Kita percaya Yesus adalah sumber kemenangan. Amin saudara.
Tetapi Kolose 2, Paulus mengatakan bahwa hendaklah, bukan pastilah, bukan otomatislah, bukan. Hendaklah. Bahwa ini adalah sebuah wejangan. Bahkan saya bisa bilang ini sebuah perintah, hendaklah. Hari ini sharing saya ingin beri judul Kehendak Tuhan. Sama-sama kita belajar apa sih yang Tuhan lewat Paulus meminta kita untuk hendaklah kita lakukan di dalam hidup ini. Ada 5 saudara, ada 5 poin dari Kolose 2 ayat 6-7 tadi. Yang pertama adalah stay in Christ. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di dalam Dia. Jadi kalau kita bisa di dalam Dia, kita pun bisa di luar Dia. Walaupun kita sudah menerima Kristus sebagai Yesus dan Juru Selamat. Saya di awal saya menjadi seorang Kristen. Saya menerima Kristus saat saya SMA, mau kuliah waktu itu. Saya diajak ikut doa di gereja setiap hari Kamis. Lalu saya ada pelayanan, terkadang kalau pelayanan di hari Minggu, hari Sabtu harus datang ke gereja. Di hari Kamis, di hari Sabtu, dan di hari Minggu. Saya berdoa, saya mendekatkan diri pada Tuhan. Kadang saya berpuasa. Tapi di luar hari itu, saya hidup dengan cara saya sendiri. Suka-suka saya, memakai pengertian saya sendiri. Tapi Kamis, Sabtu, Minggu, hari-hari saya milik Tuhan. Pikiran saya milik Tuhan, hati saya milik Tuhan. Pengalaman saya merupakan pembelajaran bahwa orang yang mengikuti Kristus bisa saja hidup di luar Kristus. Gak sepenuhnya di dalam Kristus. Karena it's either you're in or you're out. Gak ada di tengah-tengah saudara. Kalau yang ngerti sepak bola, yang ngerti basket di sini saya tahu banyak pecinta olahraga. Di bawah gereja JB3 ada beberapa yayasan yang bergerak di bidang olahraga. Kalau kita tahu mengerti tentang olahraga, mau itu badminton, volley, either bola atau kok sedang aktif bermain atau out of play. Dan semua itu ditentukan oleh garis. Ada garis yang menentukan apakah bola itu in or out. Bahkan kalau di sepak bola sampai pakai yang namanya VAR atau kalau misalnya bola kalau golnya itu masuk atau enggak, ada yang namanya goal line technology. 7 kamera yang dipakai. 1 gawang, jadi total 14 kamera. Goal line technology. Either bolanya itu masuk jadi gol atau enggak. Enggak bisa di tengah-tengah. Kita harus paham bahwa Tuhan ingin kita berada di dalam Dia. Mazmur 65 ayat 4. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dalam segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Blessed are those you choose and bring near to live in your courts. We are filled with the good things of your house, of your holy temple. God wants us to be in His courts. Basketball court, kebetulan katanya sama, artinya beda sih. Yang satu lapangan, yang satu pelataran Tuhan. Tetapi
Mari kita sama-sama berada di dalam pelataran Tuhan, di dalam hati Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Sebab firman Tuhan di Mazmur dikatakan kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, kita akan dikenyangkan. We will be fulfilled. Kita akan dipelihara, yang terbaik akan Tuhan sediakan. Kita akan dipastikan terus naik dan tidak turun kalau kita ada di dalam Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita nggak bisa pakai aturan kita sendiri, pengertian kita sendiri, cara main kita sendiri. Basket ada aturannya basket, volley ada aturannya volley. Saya jadi teringat sebuah karakter, ini fiksi saudara. Tetapi beberapa pastors di gereja saya di JPCC semua pada nonton. Karena lumayan bagus. Seriesnya berjudul Ted Lasso. Ada yang tahu nggak Ted Lasso? Ted Lasso adalah sebuah coach American football dari Amerika diimport ke Inggris untuk melatih tim bola sepak bola Inggris. Yang aturannya beda, yang culture-nya beda, jumlah pemain beda, objektifnya beda, semuanya beda. Alhasil apa? Kalah terus. Sampai akhirnya dia diubahkan. Sampai akhirnya dia mulai mengerti peraturan sepak bola. Dan akhirnya singkat cerita, it ends up dengan baik, akhirnya menang. Kita harus ngerti apa yang menjadi aturan bermain yang Tuhan telah tentukan. Saudara tahu istilah house rules? Kalau kita nonton konser, kalau kita pergi ke acara musikal, sebelum acaranya mulai biasanya ada MC atau ada pengumuman house rules. Aturan di dalam rumah. Beberapa contoh, jangan pakai kamera, dilarang merokok, dilarang bawa makanan minuman dari luar, dan lain sebagainya. That's called house rules. Every house has a rule. Merupakan tanggung jawab saudara dan saya untuk mempelajari, untuk mengerti apa yang menjadi house rules-nya Tuhan. Di dalam hidup ini. Sebab rules-nya Tuhan, aturan yang Tuhan sudah set adalah kehendaknya Dia, adalah hatinya Dia. Dan apapun yang Tuhan telah tetapkan itu pasti yang terbaik bagi saudara dan saya. He will make your path straight, Dia akan meluruskan jalanmu. Kata lurus, kata straight dalam bahasa Ibrani artinya yashar. Correct, prosperous. Di sini siapa yang mau hidupnya benar, yang hidupnya prosperous, diberkati Tuhan melimpah angkat tangan. That's it. If you want that, kalau itu yang menjadi kerinduan saudara, mau gak mau kita harus mempelajari. Kita harus mengerti apa yang ada di dalam isi hati Tuhan. Tidak melalui pengalaman saja, tidak hanya melalui interpretasi saja, karena pengalaman kita itu bagus, kita punya interpretasi analisa itu bagus, tetapi manusia bisa bikin salah. Tetapi firman Tuhan, iya dan amin. Mau gak mau saudara, there's no other option, tidak ada opsi lain. We need to read the Bible. We need to read the heart of God itself. Hati Tuhan adalah firman Tuhan. Kita yang mungkin sudah cukup berumur mengerti bahwa semakin kita tua, semakin umur kita bertambah, semakin pula banyak keputusan yang harus kita ambil. Betul saudara? Awal kita pas jomblo gak banyak keputusan yang harus kita ambil karena orang tua kita bantu, guru kita bantu, kakak kita bantu. Tapi makin kita bertambah umur, udah punya pasangan, akhirnya married punya anak, akhirnya punya karir, pindah pekerjaan baru, punya posisi baru, mulai bangun
perusahaan sendiri, mulai jadi volunteer, diberikan posisi ini dan itu. Semakin banyak keputusan yang harus dibuat. Pertanyaannya adalah, apakah keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Apakah kita ambil berdasarkan pengertian kita sendiri atau berdasarkan kehendak Tuhan? Christ-centered decision is always the best decision. Amen. Penting untuk kita tetap berada di dalam Tuhan. Yang kedua, rooted in Christ. Saudara pernah tahu istilah SKSD? Tahu nggak? SKSD. Ada yang tahu? Boleh sebutin aja nggak apa-apa. So kenal, so dekat. Nggak terlalu kenal gitu ya. Bahkan mungkin nggak kenal, cuman ngomongnya, oh saya dekat. Dia mah order barang sama saya, gitu, baik gitu. Cengli orangnya, wah bisa ngomong cengli padahal kenal aja enggak gitu. So kenal, so deket gitu. I was like that. Saya dulu seperti itu, saya so kenal, so deket dengan Tuhan. Saya pikir saya pelayanan setiap minggu. Saya WL. Saya baca lirik dengan sungguh-sungguh. Saya nggak baca Alkitab sih, tapi saya baca lirik dengan sungguh-sungguh. Kan lirik ditulis juga dari firman Tuhan. Saya sok kenal dengan Tuhan, saya sok dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat sih sama saya, cuman ternyata saya nggak terlalu dekat, nggak terlalu paham. Karena saudara percaya nggak, lagu-lagu itu luar biasa bagus, we need to sing. Tetapi lagu ditulis oleh penulis lagu. Dan jadinya iman kita iman lewat penulis lagunya. Dan kalau hanya itu yang jadi tuntunan utama, kalau itu yang jadi pondasinya kita, ya iman kita iman nimbrung. Bukan iman yang benar-benar kita bangun bersama dengan Tuhan secara pribadi. Akar bicara tentang pengenalan. Mungkin kita semua banyak yang kenal Tuhan, tetapi seberapa akar itu dalam ditentukan dari seberapa kita kenal Tuhan. Kita bisa aja sebagai tanaman kita punya akar. Tapi sekali ketiup, bruk, jatuh. Karena akarnya pendek. Dulu saya gak baca firman. Dan bahkan saya tidak melakukan firman. Saya satu kali, kalau di gereja saya, di JPCC kalau pelayanan itu harus tertanam di komsel. Jadi saya ikut komsel dan salah satu pastor di JPCC bernama Pastor Alfi Raja Guguk. Dia merupakan orang yang membangun komsel-komsel di JPCC sejak awal. Dia bilang, Bill, it's time for you to become a small group leader. Wah, saya bilang, Pastor itu kayak bukan buat saya. Saya gak terlalu ngerti kalau ngomong-ngomong, bahas firman. Kalau nyanyi bisa saya gitu. Cuman kalau firman mah kayaknya bukan buat saya, itu kayaknya buat pastor-pastor. Saya bilang. Saya juga kan baru menang The Voice keliling gitu. Saya takutnya gak bisa komit Pastor Alfi setiap minggu. Waduh ribet. Tetapi tanpa saya sadari saudara, saya merupakan pelayan Tuhan yang jago panggung tapi gak jago hidup. Saya gak mau, saya avoid untuk bisa memuridkan. Untuk bisa terlibat di dalam kehidupan orang secara dekat. Firman Tuhan bilang, and therefore go and make disciples. Tanpa saya sadari selama ini saya go and make music. Bukan itu yang Tuhan mau. Go and make songs. Go and make businesses. Bukan itu yang Tuhan mau. But therefore go and make disciples. Jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah kita memuridkan atau tidak? Hari ini saya hadir tidak sendirian. Tadi Pastor Diki udah bilang saya datang dengan Ray. Sekarang hari ini saya ketua komsel. Ray juga ketua komsel. Bahkan beberapa tim kita juga ketua komsel ya. Banyak ya. MD kita, musisi-musisi kita. Saudara, firman mengubahkan kehidupan. Saat saya akhirnya mengiyahkan jadi ketua komsel. Di situ saya ditegur Tuhan karena
saya mau bantu orang nih di dalam Komsel, percaya bahwa di dalam komunitas kehidupan orang diubahkan, betul? Tetapi sayanya nggak diubahkan, sayanya nggak baca firman, gimana caranya? Akhirnya Tuhan tegur saya dan 2016 di saat saya menjadi ketua Komsel, disitulah saya baru memulai membaca firman dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya membaca tetapi juga menghidupi. Dan itu mengubahkan kehidupan saya. Cara saya nulis lagu berubah. Cara saya kerja berubah. Saat saya naik panggung, kalau dulu di panggung saya hanya melihat penonton. Sekarang saya melihat jemaat, kehidupan orang-orang yang benar-benar come with real issues, with real struggles. Yang dulu saya cuman pikir ini penonton doang gitu. Sekarang saya bisa melihat anak-anak Komsel saya di tengah-tengah jemaat. Jadi beda gitu. Ada punya hati, punya kepedulian, punya rasa kasih. Baca firman jadi beda. Cara saya melihat masa depan, cara saya melihat apa yang namanya cobaan kehidupan berubah semua saat saya mendalami firman Tuhan. Saat saya lebih rooted in Christ. Untuk berakar itu sangat-sangat gak mudah. Perlu waktu, perlu investasi, perlu kesengajaan, perlu kesabaran. Tetapi banyak orang gak sabar. Baru berakar sedikit cut. Aduh gesekan, aduh cobaan, pindah komunitas. Baru keluar akar sedikit, set, wah ribut, gesek, ditegur, pindah gereja. Saya percaya di JB3 gak ada yang seperti itu ya. Gak ada, amin, ada amin. Mari kita dengan sengaja kita berakar di dalam Tuhan. Dan Tuhan pakai komunitas saudara untuk membentuk akar kita, untuk menumbuhkan akar kita. If you really pay attention di dalam firman Tuhan, it's all about people, umat. Gak pernah untuk satu individu pribadi. Tapi banyak orang pergi ke gereja tentang yang penting saya diberkati, yang penting saya selamat. You miss the point. Tuhan hatinya gak cuma untuk saudara seorang. Tetapi hati Tuhan untuk umat. Untuk tubuh. Gak hanya untuk satu gereja, tapi untuk gereja-gereja, untuk komunitas-komunitas, for people. Mari kita sama-sama diubahkan dengan cara berakar di dalam Tuhan. Sekarang beberapa tahun kemudian, boleh ditampilkan slide-nya. Ini merupakan Komsel saya. Berisikan hampir kurang lebih 100 orang dengan 8 pemimpin. 8 pasang pemimpin kurang lebih ya di bawah saya. And it's beautiful to have a family. It's not perfect. Banyak masalah, banyak cobaan, banyak gesekan. Tetapi besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Amin saudara. Kalau kita mau naik, berakar. Semakin dalam akar kita, semakin tahan goncangan hidup kita. Saat saya menerima tantangan untuk menjadi ketua Komsel, gak lama, beberapa bulan setelah itu Tuhan menganugerahkan sebuah lagu berjudul Sampai Akhir Hidupku. Kalau saudara perhatikan di refnya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya sadar panggilan saya bukan untuk menjadi businessman, bukan untuk menjadi musisi, tetapi panggilan saya adalah untuk memuridkan. Untuk menjadi anak Tuhan yang menghasilkan murid. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Siapa di sini yang mau setia mengikuti panggilan Tuhan di dalam kehidupannya? Boleh berikan tepuk tangan gak untuk Tuhan? Lagu itu memenangkan anugerah musik Indonesia. Lagu rohani terbaik di tahun 2016. Dan saat kita terima award itu, saya ingat sekali ada Tulus, ada Raisa, ada Isyana, ada
GAC was amazing experience. Dan saya percaya roh besar yang tinggal di dalam kita juga tinggal loh di jemaat JB3. Dan saya percaya greater things are yet to come. Hal-hal yang lebih besar Tuhan persiapkan bagi JB3. Berikutnya, yang ketiga, building on Christ. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Apakah saat ini saudara sedang membangun sesuatu? Feeling saya di tahun 2025 ini mungkin ada beberapa yang baru bangun company baru, atau baru bangun departemen baru, atau baru bangun komunitas baru, atau mungkin baru buka toko baru, outlet baru. Seru gak kalau starting something new? Membangun sesuatu yang baru. Yang sering kita lihat apa sih kalau membangun sesuatu yang baru? Kita mengadakan pemberkatan, invite Pastor Diki datang doain gitu ya. Potong pita, bener gak saudara? Kalau kita bangun sesuatu yang baru tuh seru gitu. Mau bangun album baru. Siapa yang excited kalau JB3 bikin album baru? Seru membangun sesuatu yang baru. Tetapi tahukah saudara, bangunan itu kekuatannya bukan di bangunannya, tapi di fondasinya. Seringkali orang kalau lihat bangunan, kemegahan bangunannya itu terlihat dari luarnya. Padahal yang mahal fondasinya. Yang perlu waktu lama fondasinya. Tapi kalau orang jepret foto taruh di sosmed, dibikin reels, panggil influencer, sok endorse dan lain sebagainya gitu. Itu semua pas yang dari luar. Tapi yang orang gak sadar, yang penting dari sebuah bangunan itu fondasinya. It's not the beauty of a building. You should look at the construction of the foundation that will stand the test of time. Bukan keindahan sebuah bangunan yang harus dilihat, melainkan konstruksi pondasinya yang akan bertahan lama. So building is not about the building. Building is about the foundation. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu enggak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Di sini siapa orang-orang pintar? Boleh angkat tangan gak orang-orang pintar? Angkat tangan atuh, masa orang bodoh yang kedua? Ini pintar atuh. Orang pintar, orang yang humble, mau belajar, mau membangun rumahnya di atas batu. Sebab satu fakta yang saya bisa bagikan kepada saudara semua. Hujan, banjir, angin pasti datang. Semua sama-sama katakan, pasti datang. Saya bukan nyumpahin, but that's the reality of life. Itulah realita kehidupan bahwa hujan, badai, angin pasti datang. Tinggal nunggu waktu kapan. Jadi kalau saya jadi saudara, saya sih gak mau investasi bangun bangunannya. Bangun apa yang terlihat. Coba kejar, wah ini company sosmednya harus kuat, kejar followers. Kejar interaction. Kejar jumlah customer. Tapi produk gak diimprove, service gak diimprove. Infrastruktur gak dijagain. Employees, staff, orang-orang pentingnya gak diperhatiin. Yang dikejar yang dari luar yang kelihatan terus. Ya tinggal nunggu ambruk, saudara. Untuk sebuah akar bisa berakar sampai ke dalam, untuk fondasi bisa kuat sampai ke dalam juga. Perlu waktu, perlu investasi, perlu kesengajaan, perlu program. Perlu hikmat.
perlu pengertian, dan kita perlu kesabaran. Gak bisa kita cepat-cepat bosan melakukan hal itu. Gak keren sih, pas kita mencoba memperdalam akar atau memperkuat fondasi, itu gak instagramable. Gak social media eye candy gitu. Gak asik diposting, mungkin likes-nya sedikit. Gak ada yang komen, ya gak usah diposting juga. Tetapi that lies the strength. Kekuatannya ada di situ. Nah, saya percaya jemaat JB3 adalah orang-orang yang mau rajin berakar, mau rajin membangun fondasi di dalam Tuhan. Amin. Next, growing towards Christ. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah, ada pertambahan, ada growth. Growth is a sign, salah satu sign atau tanda saat Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Kemarin saya dengan tim JB3 menulis 3 new songs. 3 really good songs. Secara biblical dapat, rasanya dapat, catchy. Hopefully nanti dinyanyiin juga sama Celo, sama Roy, sama semua ya, Kak Helmi semua. Growth, pertumbuhan, progress adalah tanda saat Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Untuk kita mengalami pertumbuhan, bertambah teguh, untuk kita mengalami progress, it's biblical. Seharusnya kita alami itu, saudara. Kalau kita jadi orang Kristen tapi begini-begini aja, stagnan, gak ada pengalaman baru, selalu ngomongnya masa lalu, tapi you don't have any new experience with God. Saya ragu kita benar-benar berada di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan dan punya fondasi dalam Tuhan. Karena tandanya adalah growth. Di mana firman Tuhan bilang kita jalan dari kemuliaan ke kemuliaan. Terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Itu janji Tuhan. Itu tolak ukurnya. But one thing. Tidak semua pertumbuhan itu juga baik. Tidak semua pertumbuhan pasti menandakan adanya Kristus dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan, kita baca lagi ya di firman Tuhan tadi. Efesus 4 ayat 15. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus. Pertanyaannya adalah apakah our growth, apakah pertumbuhan kita ke arah Kristus atau tidak? Karena gak semua pertumbuhan itu ke arah Kristus. Obesitas juga pertumbuhan, saudara. Seringkali kita mengejar pertumbuhan. Sering gak dengar kita doakan kursi agar terisi gitu ya. Beberapa organisasi, mungkin kalau misalnya kita di dalam bisnis, kita kejar pertumbuhan, growth. Franchise, langsung buka 8, langsung buka 10, langsung buka 15, jebret. Kita kejar growth. Tetapi seringkali, saya sering banget loh ngelihat anak Tuhan, hamba Tuhan, orang-orang yang saya kenal, yang takut akan Tuhan, successful. Social medianya growing, diundang ke sana ke sini untuk berbicara. Nyentuh apa, megang apa, berhasil. Keren lah pokoknya. Tapi pulang ke rumah, istrinya sendiri gak hormat. Anak-anaknya juga gak tahu kemana. Kita seringkali kita kejar pertumbuhan. Tetapi akhirnya apa? Kurang istirahat. Diajak ke komsel, sorry gak ada waktu, saya sibuk. Ini lagi ngejar deadline. Pergi ke gereja ya, sini ada online service gak JB3?
Ya udahlah saya coba. Mungkin gak pergi ke gereja, saya online service aja lah, gereja apa gitu. Akhirnya mulai gak pergi ke gereja, gak baca firman Tuhan. Akhirnya drain, habis. Lembur. Tinggal tunggu bangunannya runtuh, saudara. Kalau kita mengejar sesuatu yang salah. Sebuah quote dari salah satu mentor saya juga. Kak Joni Herjawan. Your growth will destroy you if you do not build it right. Pertumbuhan saudara akan menghancurkan saudara kalau tidak dibangun dengan tepat. Pertumbuhan tidak selalu sehat. Tetapi pertumbuhan yang ke arah Kristus itu yang menjadi kehendak Tuhan. Pertumbuhan yang selalu tolak ukurnya adalah apakah kerajaan surga diuntungkan? Apakah keputusan-keputusan saya mengubahkan kehidupan orang, membantu kehidupan saya? Apakah keputusan-keputusan saya memberkati keluarga saya, membantu keluarga saya? Apakah kita sedang bertumbuh mengarah ke arah Kristus? Last point. Giving thanks to Christ. Secara natural, mata kita bisa melihat sesuatu yang buruk. Muji itu agak sulit ya di budaya timur. Tapi kalau mengkritik, mengkoreksi, wah ini kayaknya kurang ini kayaknya kurang itu, dan lain sebagainya, gampang saudara. Tapi giliran muji, good job. Oh iya thank you. Good jobnya kenapa? Oh gak tahu, pokoknya good job aja. Agak susah gitu ngomongnya. Untuk bisa breakdown, ini bagusnya kenapa gitu. Karena naturally we are negative. Kita ini negatif. Saya masuk ke dalam pandemi sebagai waktu itu seorang penyanyi, musisi. Beberapa hal terjadi saudara. Satu, saat pandemi semua musisi berhenti bermusik, semua penyanyi berhenti bernyanyi, betul? Saya gak ada pemasukan sama sekali. Istri saya hamil anak pertama. Biaya lahiran anak besar. Ayah saya terkena kanker kolon stadium 2. No insurance. Gak punya asuransi. Orang kolot gak percaya asuransi. Sampai dia kena baru saya juga pusing. Mepet. Keuangan mepet, saya benar-benar I was at my lowest point in life. Saya harus kabur pergi ke Surabaya karena istri orang Surabaya, keluarganya tinggal di Surabaya. Jadi saya harus ngumpet di Surabaya, di sebuah kota, bukan kota saya, jauh dari keluarga saya untuk 1 tahun karena waktu itu black zone tahun 2020. Susah kita traveling keluar, semua pakai masker, serba masker dan lain sebagainya. Saya gak produktif, hidup dengan penuh ketakutan, bingung masa depan ini gimana. Ini uang yang ada ke anak saya, ke ayah, harus ngapain, saya bingung saudara. Dan saya sempat marah sama Tuhan. Tuhan, katanya panggilan saya musik. Tuhan jahat ya, saya bilang. Ini pandemi gini gimana mau bermusik, gimana mau bernyanyi dan lain sebagainya. Saya komplain, saya bersungut-sungut sama Tuhan. Tetapi saudara, siapa yang percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. There's power in giving thanks. Ada kuasa di dalam kita mengucap syukur, di dalam kita menghitung berkat untuk mengingat. Counting God's blessings. Dengan sengaja mengingat, merimain diri kita. Tuhan tuh baiknya apa aja di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan dulu setia, masa sekarang gak setia? Kan Tuhan gak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di situ Tuhan mencelikan mata saya dan mulai, oke Tuhan, saya bilang Tuhan terserah deh Tuhan mau saya ngapain. Kalau saya berhenti main musik, ya udah terserah Tuhan deh, gak apa-apa. Karena mungkin waktu itu saya terlalu kaku dengan mindset saya ini musisi, saya ini musisi. Ternyata saya ini bukan musisi, saya ini anak Tuhan.
Musik adalah salah satu yang saya bisa lakukan. Tapi bukan artinya saya nggak bisa melakukan hal yang lain. Karena siapa yang percaya, kalau kita diberikan 1 talenta, kita kelola dengan baik, 1 talenta berubah jadi 2 talenta, 2 berubah jadi 4, 4 berubah jadi 5, dan seterusnya. Kalau kita setia. Akhirnya saat pandemi, saudara, saya mulai belajar mixing, jadi sound engineer. Saya ini sebenarnya penyanyi, musisi, tapi saya belajar sisi produksi dari musik. Saya ikut kelas, karena pas pandemi it's the best time untuk ikut kelas online. Saya ikut kelas online, ambil sertifikat, belajar dari beberapa pengajar, baik dalam Indonesia, luar Indonesia. Saya belajar. Akhirnya saya menuliskan sebuah lagu berjudul Your Many Blessings. Untuk kita mengingat kebaikan Tuhan. Tapi rekamannya gimana ya? Kan pergi ke studio tutup semua waktu itu di Surabaya. Akhirnya gak tahu gimana, ada hikmat Tuhan yang datang. Coba buka lemari istri. Dibuka lemari istri, boleh buka gak fotonya? Lemari istri saya isinya baju semua. Karena rumah mertua saya di Surabaya itu mantul-mantul. Jadi susah sekali untuk rekaman, karena rekaman itu harus kedap. Tetapi kedap, oh iya lemari kan kedap. Akhirnya saya rekaman di depan lemari istri saya. Saya rekaman dan saya mau kasih dengar hasil lagu yang saya nyanyi sendiri, tulis lagu sendiri, rekaman sendiri, mixing sendiri, semuanya sendiri. Dari hulu ke hilir. Sama-sama kita saksikan. Your Many Blessings. I don't wanna take it for granted. I don't wanna take it for granted. Your many blessings in my life. I don't wanna take it for granted. I don't wanna take it for granted. In everything, I thank you, Lord. You're always good to me, even when I question you. You're always there for me, even when I'm far from you. Supply my every need, the provider of my home. For that I am grateful. I am grateful. So this song, Your Many Blessings, saya dalam keadaan susah, terpuruk. Lagu ini saya persembahkan kepada Tuhan. Saya nggak ambil income-nya. Jadi income-nya saya pakai untuk fundraising. Beli masker. Karena waktu itu masker merupakan komoditas yang sangat-sangat sulit dicari. Dan dari lagu itu berhasil untuk membeli 12.000 masker disebarkan ke rumah sakit di Jakarta dan Surabaya, saudara. Dari yang stuck, helpless, ternyata bisa helpful. Tapi kuncinya adalah untuk mengingat kebaikan Tuhan. Karena Your Many Blessings ini membuka sebuah kesempatan baru di dalam karir saya. Yang saya tadinya hanya penyanyi dan musisi. Saya akhirnya memulai production house sejak 2020 sampai hari ini as we speak. Saya sudah memproduksi kurang lebih minimal 50 lagu baik rohani ataupun sekuler. Baik untuk gereja, untuk series, untuk film, you name it. Dan itu memberkati saya. Tuhan membukakan new channels of blessings. Kalau kita fokus on God's blessings. Papa saya yang tadinya sakit stadium 2, cancer colon. Hari ini as we speak sudah dinyatakan bebas, bersih, sembuh. Dan di dalam proses
saya menyadari Tuhan adalah pemelihara yang sejati, saya menuliskan sebuah lagu untuk gereja saya, JPCC Worship, berjudul Jehovah Jireh. Itu lagu yang saya tulis, nanti bisa didengar, bahwa Tuhanlah sang penyedia yang sejati. Dia menyediakan apapun yang menjadi keperluan kita. Terkadang kita nanya, Tuhan tapi saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Saudara percaya, kalau emang saudara perlu, Tuhan pasti kasih. Kalau belum dikasih, berarti belum perlu. Tapi saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Saya nggak mampu, saya kurang pintar, saya kurang lihai. Umur saya sudah begini, saya sudah segini. Udah terlalu telat untuk saya mulai dan ini dan itu dan lain sebagainya. This is what I believe. Tuhan hanya akan menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan. Tuhan gak mungkin suruh saya jadi dokter gitu, gak mungkin. Gak ngerti saya. But each and every one of us. Saya percaya di JB3 lagi bahas tentang building together. Bahwa setiap dari kita ini spesifik, unique. Didesain Tuhan with a uniqueness, with strength, dengan sebuah kekuatan. PR-nya kita adalah untuk cari tahu kekuatan itu apa. Caranya berakar. Berada di dalam Tuhan. Membangun fondasi. Bertumbuh terus. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kunci G aja, nanti kita nyanyi berjarak. Saudara, kalau di sini yang punya anak mungkin ngerti ya. Anak kita pergi ke sekolah aja, kita siapin lunchbox-nya, termos, kita siapin baju ganti, apalagi kalau ekskul ya, olahraga, semua kita siapin. Itu orang tua di atas muka bumi, apalagi Bapa di surga. Gak perlu lagi kita khawatir saudara, gak perlu lagi kita sibuk ngejar pertumbuhan, ngejar sesuatu yang wah, ngejar followers. Yohanes 15 ayat 16 kita saksikan sama-sama. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih untuk menjadi murid-muridku, ku besar Tuhan. Tetapi akulah Tuhan yang memilih kamu untuk tugas itu. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu supaya kamu bekerja di ladangku dan memanen banyak hasil. Hasil yang kalian panen itu akan bertahan selama-lamanya. Karena kamu menjalankan tugas itu. Allah Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu minta. Dengan tujuan untuk memuliakanmu. His plans are greater than our plans. His ways are higher than our ways. Cara Tuhan, rencana Tuhan jauh lebih besar saudara. Dari apa yang kita bisa pikirkan, apa yang kita kehendaki. What matters adalah apa yang Tuhan kehendaki. Setiap dari kita perlu untuk benar-benar memastikan kita ada di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan, membangun kehidupan kita di atas Tuhan. Terus bertumbuh, semakin teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan terus mengucap syukur, mengingat kebaikannya Dia. Karena apa? Karena Tuhan yang memilih kita loh saudara. Bukan kita milih diri kita sendiri. Bahkan before we are born, sebelum kita lahir Tuhan sudah memilih kita. He has called us by name. Dia sudah memanggil setiap dari kita dengan nama kita. Dia tahu setiap dari kita misinya apa. Jadi jangan sibuk sama misi kita masing-masing, agenda kita masing-masing. Tuhan bilang kerja di dalam ladangku. Jangan sibuk bangun ladang sendiri. Tetapi di dalam ladang Tuhan ada panen yang akan bertahan selama-lamanya. That kind of blessing yang tidak hanya ada sekarang, tidak hanya ada sepanjang 2025, tetapi ada selama-lamanya. Sampai ke anak kita, sampai ke cucu kita, sampai ke cucunya cucu kita. That is the kind of blessing yang Tuhan janjikan. Saat kita mau tertanam berakar di dalam Tuhan. Siapa di sini yang siap
diubahkan lebih lagi oleh Tuhan? Siapa yang siap menerima tidak hanya yang baik tetapi yang terbaik? Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Mari kita semua bangkit berdiri. Maybe saat ini gak semuanya make sense, gak semuanya bisa di-explain. Mungkin banyak dari kita di sini agak sulit melihat masa depan. Bagaimana mungkin masa depan saya akan baik? Saat ini situasi kondisi tidak baik, agak sulit untuk hal-hal yang lebih baik bisa terjadi. But I believe in miracles. Saya percaya mujizat Tuhan itu real, saudara. Mujizat Tuhan itu tersedia di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa dia adalah tidak hanya penyedia tetapi dia adalah penolong. Dia siap memberikan pertolongan yang tepat. The kind of help. The right kind of help. At the right time. Karena Tuhan kita gak pernah terlambat. Tuhan kita gak pernah salah memberikan pertolongan. Mungkin dari kita di sini banyak yang terlalu fokus pada hal yang salah. We try to build something yang mungkin gak everlasting. Tahukah saudara? Betul kita harus berbuah. Betul kita perlu berkat Tuhan. Betul kita perlu penyediaan Tuhan. Tetapi percuma juga kalau buah kita banyak, buah kita besar, tapi pohon sama akarnya gak kuat. Ambruk juga saudara. Mau gak saudara dan saya kita semua berjanji to just focus building the tree and being rooted. Bangun pohon, pastikan akarnya itu dalam, dan urusan buah itu urusannya Tuhan. Urusan berkat itu urusannya Tuhan. Pertolongan itu urusannya Tuhan. Yang penting kita mau ada di dalam Tuhan. Kita mau berakar, kita mau setia, kita mau mengikuti kehendak Tuhan. So you and I, we can say, let your kingdom come, let your will be done. Biar apapun yang jadi kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya. Bukan kehendak saya, bukan pemikiran saya yang terbatas, bukan rencana saya yang biasa-biasa saja, tetapi biar rencana Tuhan yang paling luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saya. Yang rindu untuk menerima rencana Tuhan yang terbaik, boleh angkat tangannya sama-sama. Sama-sama katakan, mengiringmu. Mengiring